Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali ada di rumah Tuhan untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Allah kita Allah yang baik, Allah yang sudah memberkati saudara dan saya. Biarlah kita pakai waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita untuk senantiasa memuji Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara sering memuji Tuhan, tapi pergunakanlah waktu sekitar 30 menit ke depan ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Karena semua berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semua karena kasih Tuhan, semuanya karena kasih-Mu.
semua karena kasih-Mu. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Semua karena kasih Tuhan. semuanya karena kasih-Mu. Katakan, Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. sekali lagi, katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan saudara dan saya, Dia tetap baik dalam hidup kita. Amin. Saudara ada di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Beri salam satu dengan yang lain, katakan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Puji Tuhan, saudara bisa sambil duduk, kita tetap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
setianya, kasih setianya, kasih setianya yang menyediakan, yang kuperlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu selamanya. Dia tetap Allah yang baik. Amin. Dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia senang sekali kalau kita memuji Tuhan. Dia Allah yang senang dipuji. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Saya jemput kita bangkit berdiri.
hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, sebab ada kuasa. Haleluya, silakan duduk saudara. Selalu ada kekuatan di balik pujian kita, amin. Kita disegarkan, kita dikuatkan ketika kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman dan persembahan. Kita tunduk kepala. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami begitu banyak dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas selain kami muji-muji Tuhan, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu akan memberi, biarlah mereka boleh memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena Engkau terlalu banyak memberi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi-pagi Bedstone panggil kita, Senin sampai Rabu jam 5 via Zoom. Sign Women tiap Kamis sore, suasananya luar biasa. Men's Ministry 8 dan 29 jam 5 sore. Tempatnya nanti dikabarkan, kita bareng satu visi satu hati, tumbuh bersama di City Light Church ini. Sekolah minggu, pagi ceria, anak-anak nyanyi penuh sukacita. Youth City tiap minggu siang, Celesi Jati Kramat tempat kita datang. 2 kali ibadah minggu, 7 dan 9 pagi. Puji Tuhan, kasih-Nya tak berhenti. Persembahan bisa online atau QR di sini. Itu aja pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada tambahan pengumuman untuk kita semua bahwa nanti tanggal 12 Desember Natal kita di tempat ini ya, dan mulai kemarin kali ya atau baru hari ini akan ada persembahan Natal. Bapak Ibu sekalian boleh nanti akan dibagikan kemudian dikembalikan ya, seperti tahun ke tahun dikembalikan sama isi-isinya ya, jangan cuma amplopnya aja gitu loh. Nah, lalu kita akan Natal tanggal 12 Desember. Dana yang dibutuhkan untuk hal tersebut sebesar 36 juta rupiah. Rupiah, belum dolar. Ya. Jadi diadakan di tempat ini tanggal 1 Desember. Nanti kita berbondong-bondong untuk memberi untuk persembahan Natal kita ini. Dan juga pada kesempatan ini tim kerja juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mengumpulkan iuran bulan ke bulan. Ya, pokoknya luar biasa. List namanya ada di ada banyak ini.
ada 360 nama gitu loh ya. Yang pertama itu Ibu Bella dan keluarga gitu loh. Lalu ada Pak Bambang, Pak Simangunsong, ada Edu yang luar biasa yang sebentar lagi akan ke negeri Paman Sam. Lalu ada Bapak Firmando dan keluarga, Ibu Agatha, Ibu Ani, Ibu Linda, Ibu Fitriana, Ibu Linda Mande, Ibu Santoso, Ibu Tio, Ibu Tri Udiyartiningrum, Ibu Yanti, Ibu Yusnita, Ibu Zetnita, Kaila, keluarga Bapak Leo Yohanes, ada keluarga Abi Malini, gitu ya. Lalu ada Ibu Mary, Mary Ellen Mait, Ibu Stella ya. Ada Naftali, ada Nesya, ada Ibu Priska, ada Yuda, Bapak Wendy, Ibu Lydia Komalintang, Ibu Nova, luar biasa semuanya. Terima kasih untuk partisipasi yang baik dari kita semua. Mari kita terus sukseskan pelayanan kita ini supaya kita bisa memberi yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Banyak memberi, banyak menerima. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Tidak perlu khawatir karena ada Jehovah Jireh yang selalu memberkati kita. Amin. Saya membacakan satu ayat Alkitab yang biar ini boleh menjadi berkat buat CLC. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saya mau pinjam kata-kata Pak Gembala hari Jumat kemarin. Kaum Israelnya kita ganti CLC. Kita baca sama-sama yuk. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada CLC, ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Kita mau aminkan. Allah kita Allah yang luar biasa. Dia baik senantiasa, rindu untuk memberkati kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan kasih karunia Tuhan selalu ada dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap persoalan kita, selalu ada kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hatiku bersorak
memuji memuliakan nama, mengikut Tuhan keputusan kami. Karena itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami berserah kepadamu. Hari ini Tuhan, membuat acara untuk kami, supaya kami bersuka cita, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat yang sudah Kau pilih di sini. Kami akan mendengar firman-Mu setelah kami memuji, memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap sedia. Sebelumnya ampuni semua dosa kesalahan kami, supaya kami layak untuk datang mendengarkan firman. Tumpangkan tangan-Mu atas Bapak Gembala yang akan membawakan firman, supaya apa yang sudah Tuhan pesankan, yang sudah siapkan untuk Tuhan bicarakan melalui mulut hamba-Mu ini, betul-betul sesuai dengan kehendak dan kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami ingat teman-teman kami yang tidak bisa datang berkumpul bersama kami. Apapun alasan mereka, Tuhan datang kepada mereka, memberi kesempatan mendengarkan firman juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur berada di tempat ini. Haleluya, amin. Haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah ada di penghujung tahun, tinggal 45 hari lagi saudara akan masuk di tahun baru ya, gak kerasa. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah buat. Saya yakin saudara, dalam pergumulan yang banyak dihadapi oleh banyak umat Tuhan, termasuk saya. Inilah waktu-waktu saudara sedang disiapkan untuk masuk ke new season. Jadi inilah waktu sudah sedang disiapkan untuk masuk ke musim yang baru. Kita percaya musim yang baru adalah musim yang penuh dengan berkat, penuh dengan keajaiban, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita sudah sampai di Kejadian pasal 46. Kita akan lihat sama-sama Kejadian 46 dan 47. Di sana kita akan temukan cerita dari mungkin minggu depan kita akan lihat 48, 49 ya. Mungkin terakhir kita akan lihat Kejadian pasal 50. Dalam Kejadian 46 sampai 47, saudara, kita akan temukan di sana tentang beberapa tokoh, yaitu Yusuf, kakak-kakaknya, dan Yakub, bahkan termasuk Firaun. Mereka, kita akan belajar sama-sama memiliki hati yang terbuka. Nah, penting sekali bagi kita dalam kekristenan kita memiliki hati yang terbuka. Karena dari sana percayalah saudara, ketika kita memiliki hati yang terbuka, maka dari situ kita akan melihat banyak hal yang ajaib yang akan saudara terima. Hati yang terbuka akan membawa saudara mengalami pertumbuhan rohani. Hati yang terbuka akan menuntun saudara pada kedewasaan iman. Dan hati yang terbuka akan menjadikan saudara pribadi yang memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Nah, kalau kita nggak membuka hati, sulit bagi kita mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara hati yang terbuka, saudara, kita perlu hati yang
suatu sikap hati di mana kita membuka diri, dan dari sana kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi pertumbuhan rohani itu juga fondasi utamanya adalah hati yang terbuka. Seperti tanah yang subur. Kalau saudara lihat dalam Matius 13, Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur. Bagi benih yang ditabur jatuh di tanah di pinggir jalan, di tanah bebatuan, di tanah penuh semak duri, tidak akan mengalami pertumbuhan. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur, benih itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dengan kata lain, tanah yang subur, tanah yang baik, itu bicara tentang hati yang terbuka. Nah, saudara, kalau kita lihat tentang hati yang terbuka, kita diingatkan dengan satu ayat yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 14. Ini kalau kita naik perahu, saudara, di bagian belakang mau tenggelam. Numpuk semua di belakang, sampai di pojok, sampai di tangga-tangga. Ini di depan udah naik gini. Kosong depan. Apalagi yang di belakang badannya besar-besar lagi. Yuk, silakan yuk. Yuk, setelah kita baca ya. Kisah Rasul 16 ayat 14. 1, 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan kata Tuhan membuka hatinya. Jadi untuk bisa memiliki hati yang terbuka, saudara perlu memberi diri supaya Tuhan ikut campur. Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Supaya benar-benar saudara memiliki hati yang terbuka. Kalau kita lihat dari kisah Rasul ini, yang membuat pengusaha business woman namanya Lydia. Dia punya bisnis, bukan kalau di zaman sekarang, garment, nah itu ya, garment ya, mungkin pabriknya di Bandung, namanya Lydia. Dia punya pabrik garment dan itu yang membuat dia memutuskan meninggalkan aktivitas sebagai seorang pengusaha kain. Ya, kain ungu itu kain yang biasa dipakai oleh pembesar-pembesar. Jadi mungkin ini kain sutra. Mungkin juga kalau kain wool yang terbaik lah, yang biasa dipakai oleh raja-raja dan para pembesar-pembesar. Jadi levelnya ini level high society lah. Ya. Jadi nggak ada orang yang beli kain. Jadi memang status sosialnya juga pasti tinggi. Namun semua aktivitasnya dia tinggalkan dan dia memberikan perhatian, memberikan diri saya untuk mengikuti dan mensupport pelayanan Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus salah satu yang mensupport pelayanannya sampai Paulus melakukan perjalanan misi sampai 3 kali, sampai keliling seluruh Eropa, sampai di Roma, keliling lagi. Itu karena support dari seorang perempuan wanita yang bernama Ibu Lydia. Ya. Entah Lydia Kumolontang atau Lydia apa, pokoknya namanya Ibu Lydia. Gitu ya. Saya pikir apa yang bisa membuat Ibu Lydia ini bisa memberi diri untuk menjadi pemberi support pelayanan. Saya kira, saya yakin karena hatinya terbuka. Hanya hati yang terbuka yang mau habis-habisan memberi support untuk pelayanan bagi pekerjaan Tuhan. Nah, kita juga akan melihat dari beberapa orang yang ada di Kejadian pasal 46 dan 47.
Yang pertama, saudara, kita lihat dari Yakub. Apa yang bisa kita pelajari dari Yakub tentang hati yang terbuka? Kita baca ayat 2, Kejadian 46, dan sampai ayat 4. Kejadian 46, ayat 2, sampai ayat 4. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Tuhan Allah ayahmu. Janganlah takut, pergi ke Mesir sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau. Pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ya, menutup matamu nanti. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Yakub? Yang kita bisa pelajari dari Yakub, pertama, Yakub mendengar suara Tuhan. Hanya orang yang hatinya terbuka bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara tidak membuka hati, maka sulit bagi saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita ingat kisah Samuel, dalam Samuel pasal 3, itu kan Samuel berada di ruang suci bait Allah. Dan kemudian tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Samuel, Samuel. Dan Samuel langsung terbangun. Samuel langsung datang ke Imam Eli. Dan langsung bertanya, ya Bapak, ada apa Bapak? Imam Eli kaget. Imam Eli bilang, nggak ada yang panggil kamu. Udah kamu pulang aja, tidur lagi. Ya. Kemudian pulanglah, baliklah Samuel ke ruang maha suci, ke ruang suci bait Allah dan tidur. Lagi tidur saudara, tiba-tiba terdengar lagi suara. Samuel, Samuel, Samuel terbangun lagi. Dan kemudian Samuel, kalau kita pelajari itu, Samuel langsung datang lagi ke tempat Imam Eli. Imam Eli bilang, enggak ada yang manggil kamu, udah pulang. Ya. Tidurlah Samuel lagi ke tempat di ruang suci. Terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Bangun lagi Samuel dan kembali ke Imam Eli. Imam Eli bilang, enggak ada yang manggil kamu. Tapi kemudian Imam Eli tahu, oh ini Tuhan. Maka Imam Eli ajar, kamu pulang. Kalau nanti kamu dengar suara lagi, kamu katakan berfirmanlah ya Tuhan. Coba kita buka 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10, ketika Samuel sedang tertidur, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, yang membuat Samuel bisa mendengar suara Tuhan karena Samuel membuka hati. Kadangkala sekalipun kita sudah ada di dalam ruang sucinya Tuhan, kita sudah ada di dalam posisi yang dekat dengan Tuhan, tetapi kalau hati kita tidak terbuka, kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Sekalipun ada di ruang suci, Samuel sudah dekat di ruang suci. Namun karena dia belum paham, belum mengerti, tapi dia sudah dengar. Itu yang membuat dia bisa mendengar, karena hatinya terbuka. Imam Eli, imam, pendeta, bisa katakan gitu, gembala sidang, tidak mendengar suara seperti yang didengar oleh Samuel. Sekalipun dia berpengalaman, sekalipun dia seorang imam, nabi, tapi dia tidak bisa mendengar suara.
Kenapa? Karena pada titik itu Eli tidak memiliki hati yang terbuka. Kemudian kalau kita telusuri, Eli ini terlalu sibuk dengan urusan anak-anaknya. Hofni, Pinehas buat masalah besar dalam gereja di saat itu. Sehingga mungkin karena kesibukan, karena pergumulan, karena masalah, karena ngurusin orang, ngurusin anak, urusin ini, urusin itu. Banyak sekali yang kita hadapi, itu yang membuat kita tidak lagi bisa memiliki hati yang terbuka. Dan kalau tidak lagi memiliki hati yang terbuka, itu sulit bagi kita untuk bisa benar-benar mendengar suara Tuhan. Saudara, kadang-kala Tuhan mau saudara seperti Samuel. Take a break. Stop. Jangan dulu ngapa-ngapain. Berikan waktu, berikan hati, berdiam diri. Karena justru dari sana kita memiliki hati yang terbuka. Dan kalau hati kita sudah terbuka, percayalah, kita akan mendengar suara Tuhan. Amin. Yakub, kembali ke kisah Yakub, dia mendengar suara Tuhan. Kalau saudara perhatikan, pada waktu malam, Tuhan berkata kepada Yakub dalam mimpi, Yakub, Yakub. Dia tahu benar ini suara Tuhan. Saudara belajar dari kisah Yakub, hati yang terbuka adalah satu sikap hati yang bisa mendengar suara Tuhan. Setelah itu perhatikan apa yang Tuhan katakan. Dari cerita yang kita baca tadi, Tuhan ingin memastikan segala sesuatu yang terjadi itu satu fakta yang gak bisa dihindari. Hati yang terbuka adalah suatu sikap hati yang mau menerima kenyataan. Fakta. Faktanya adalah sekian puluh tahun Yakub dibohongi oleh anak-anaknya sendiri. Faktanya adalah 20 tahun lebih Yakub meratap sedih karena kehilangan anak yang dia kasihi. Mereka bilang anaknya sudah mati. Itu fakta, saudara, yang gak enak. Dan yang lebih gak enak lagi adalah ternyata semua itu fake, gitu ya. Semua itu bohong. Dibohongi itu lebih menyakitkan, begitu katanya, daripada sakit gigi. Kata lagu begitu, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, gitu ya. Sakit. Ya, kemarin tadi saya lagi baca-baca di sini itu Edu, Yuda, Muel ngobrol tentang patah kaki. Ya, karena bicara soal Joseph yang patah kaki. Mereka menyimpulkan lebih baik patah kaki daripada patah hati. Itu kesimpulan yang saya dengar dari depan. Diskusi yang tajam dan dalam menurut saya. Ya, Yakub menerima kenyataan. Dia disakiti hatinya oleh anaknya sendiri. Saudara, orang yang memiliki hati yang terbuka kadang-kadang harus dimulai dengan menerima kenyataan. Menerima fakta yang memang tidak menyenangkan. Maka Yakub merasa sedih, bingung. Apa iya dia mesti kembali ke Mesir? Apa iya dia mesti ketemu sama Yusuf? Apa benar ini anak yang lain? Disinilah Tuhan bicara kepada Yakub. Apa yang sudah terjadi harus diterima. Bahkan Tuhan katakan, nanti di sana aku akan memberkati engkau. Nanti di sana engkau akan mengakhiri hidupmu. Dan nanti anak yang engkau sangka mati itu, yang engkau pikir sudah mati itu, dialah yang akan menutup mata. Saudara, hati yang terbuka adalah hati yang mau menerima kenyataan. Menerima kenyataan. Mungkin kenyataan itu datang dari anakmu sendiri. Bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mungkin faktanya itu terdengar langsung dari istrimu sendiri. Atau suamimu sendiri. Atau orang tuamu sendiri. Kalau itu fakta, kita mesti terima. Karena saudara, keterbukaan
adalah langkah awal untuk menikmati pemulihan yang utuh. Apa yang sudah dibukakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya di pasal-pasal sebelumnya, di minggu-minggu lalu kita sudah tahu itu justru menghadirkan pemulihan, keterbukaan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap memiliki hati yang terbuka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kita belajar sekarang dari saudara-saudaranya Yusuf tentang hati yang terbuka. Kalau kita pelajari Kejadian 47, pasal 47 ayat 1 ya sampai 3. Kejadian 47. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku serta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di Goshen, di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lalu kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput atau kumpulan ternak hamba-hambamu ini karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Kanaan. Saudara, pada bagian ini kita melihat 2 hal. Bahwa benar-benar telah terjadi perubahan sikap dari kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sekarang sudah benar-benar belajar bicara jujur. Dan itu problem yang terbesar dari kakak-kakaknya. Betul ya? Ketidakjujuran itu problem yang terbesar. Hari ini kita belajar hati yang terbuka adalah hati yang memang mau bertobat. Meninggalkan cara yang lama dan memulai cara yang baru, caranya Tuhan. Cara yang lama, cara manusia, cara duniawi, dan hari ini kakak-kakaknya mulai melakukan sesuatu dengan cara yang baru, yaitu caranya Tuhan. Itu yang membuat Yusuf bilang, ayo kamu 1, 2, 3 ikut. Ikut mereka saudara menghadap. Dan mereka akhirnya telah menunjukkan bahwa mereka itu berbeda seperti yang lalu. Tidak lagi membanggakan diri, tidak lagi mempertahankan diri, tapi dengan jujur dan tulus perubahan itu terjadi. Perubahan saudara akan terjadi selama saudara memiliki hati yang terbuka. Karena dengan hati yang terbuka maka saudara akan benar-benar sungguh-sungguh meninggalkan cara yang lama dan memulai cara yang baru. Saudara, hari ini Tuhan menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari masa lalu saudara. Karena akhirnya kita sadar Tuhan mau standar hidup kita itu benar-benar masuk pada standarnya Tuhan. Wahyu pasal 11 ya. Itu kan Tuhan ayat 1 ya, Tuhan menyuruh supaya Yohanes saat itu melihat mengambil sebatang bulu sebagai alat tongkat ukur dan kemudian mengukur. Nah, yang diukur kata di ayat itu ya kan Tuhan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Bait suci itu saudara dan saya. Dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ini menarik saudara, ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Karena janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tuhan bilang ukur bagian dalam aja. Yang di luar nggak perlu diukur.
Nah, ada dua perabotan yang ada di luar. Pertama, mesbah korban. Yang kedua, kolam basuhan. Setiap perabotan itu punya arti rohani. Yang di dalam itu ada meja roti, kaki dian, dan mesbah dupa. Meja roti itu bicara tentang firman, kaki dian, menorah itu bicara Roh Kudus, mesbah dupa itu bicara pujian dan penyembahan. Itu yang diukur. Kalau yang di luar, yang bicara tentang pertobatan dan lahir baru, itu nggak usah diukur lagi. Artinya apa saudara? Kita ini harus masuk kepada sebuah tingkat di mana kita ada di dalam ruang suci. Kita hanya hidup melakukan firman, mengalami pekerjaan Roh Kudus, dan terus-menerus memiliki habit, memiliki kebiasaan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh. Kalau hidupmu cuman bertobat, lahir, jatuh lagi, bertobat lagi, lahir, jatuh lagi, bertobat, lahir. Nah, bilang udah biarin aja dia. Itu akan diinjak-injak. Dan akan dibiarkan selama 42 bulan. Kita kan tahu 42 bulan yang dimaksud di sini adalah masa di mana antikristus berkuasa. Enggak akan tertinggal. Sementara gereja Tuhan yang sudah ada di ruang suci itu akan disingkirkan ke sebuah tempat yang jauh dari mata ular. Kejadian Wahyu pasal 12. Saudara, kalau begitu hanya dengan hati yang terbuka kita bisa naik level, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Mari kita lihat Ibrani pasal 6. Dalam Ibrani pasal 6, coba pasal ayat 1, Ibrani pasal 6, sebab itu marilah kita tinggalkan. Semua bilang tinggalkan. Apa yang ditinggalkan saudara? Apa yang ditinggalkan? Asas-asas pertama dari ajaran Kristus. Pertobatan, lahir baru. Bertobat lagi. Lahir baru lagi. Bertobat lagi. Lahir baru lagi. Ya, kayak demen gitu. Tobat, lahir baru. Saudara pikir lahir baru itu seperti kolam renang. Ya, kalau kotor masuk, bersih. Kotor, masuk lagi, bersih. Kalau itu terus yang saudara biarkan, satu saat saudara nggak sadar, itu sudah diinjak-injak. Maka ayat ini berkata, beralihlah kepada perkembangan yang penuh. Dan jangan kita meletakkan lagi dasar, apa saudara? Sama-sama dong. 2, 3, dasar dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dari kepercayaan kepada Allah. Yang membuat kita masih melakukan perbuatan yang sia-sia karena kita nggak percaya lagi Tuhan itu ada. Apa yang membuat Yusuf tidak mau melakukan perbuatan yang sia-sia dengan menerima godaan tante Potifar? Karena dia tahu Tuhan itu ada. Maka sekalipun dia ada di ruangan yang kosong, gak ada siapa-siapa, hanya ada tante Pot. Ya mungkin waktu itu udah pakai baju seksi, seksi-seksinya. Tapi apa kata Yusuf? Semua yang ada di rumah ini telah dipercayakan Tuhan kepadaku kecuali engkau karena engkau istrinya. Pernyataan ini yang bagus. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang sebesar ini? Karena Yusuf tahu Tuhan itu ada. Saudara, hati yang terbuka selalu tahu Tuhan itu ada. Sehingga benar-benar ketika seorang hati yang terbuka, dia akan terus-menerus hidup untuk tidak lagi melakukan segala sesuatu yang sia-sia. Hanya pada pertobatan dan sia-sia. Bertobat lagi, sia-sia lagi. Bertobat, buat lagi sia-sia. Bertobat lagi, buat lagi. Kita akan ditinggalkan. Nah kalau coba perhatikan lagi dari cerita dari saudara-saudara Yusuf. Kalau kita lihat di ayat 47 tadi, pasal 47, Yusuf memanggil 5 orang. Artinya kalau 5 orang, ada yang dipanggil, ada yang nggak dipanggil. Dan yang tidak dipanggil tidak kemudian tersinggung.
Atau yang dipanggil mungkin bertanya, kenapa aku yang dipanggil? Karena saat itu ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kakak-kakaknya Yusuf. Sekarang kakak-kakaknya Yusuf sudah hidup dalam ketaatan. Semua bilang ketaatan. Penundukan diri. Sekali lagi, ketaatan. Penundukan diri. Itu yang sekarang dimiliki oleh kakak Yusuf. Dulu mereka ingin hidup semua mereka. Bahkan siapa Yusuf adiknya mereka. Tapi kali ini mereka hidup dalam ketaatan dan penundukan diri. Mereka tahu sekarang bahwa Yusuflah yang ditempatkan di atas mereka. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf, mereka terima. Mereka telah berubah menjadi hidup dalam penundukan diri dan ketaatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena mereka memiliki hati yang terbuka. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang kita lihat yang ketiga, dari Yusuf. Saudara, kalau kita lihat dari Yusuf, yuk kita baca dulu. Kejadian 47. Ayat 11 dan 12. Kejadian 47 ya. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir. Di tempat yang sekali lagi, di tempat yang terbaik di negeri itu. Di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Ini hanya orang yang punya hati yang terbuka, memiliki kerelaan untuk berkorban. Amin. Saudara ukur deh. Kalau saudara memiliki kerelaan berkorban, saudara memiliki hati yang terbuka. Kalau saudara hanya berpikir untuk dirimu sendiri, saudara berarti hatinya belum terbuka. Perhatikan, bukan hanya rela berkorban, Yusuf memberi yang terbaik. Coba perhatikan. Semua tanah di Mesir, Yusuf pilih tanah Goshen, tanah yang terbaik. Itu salah satu ciri seorang yang memiliki hati yang terbuka. Dia rela berkorban dan dia selalu memberi yang terbaik. Saudara, coba deh kita latih diri kita untuk belajar bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Cobalah latih diri saudara dan saya untuk terus-menerus belajar memberi yang terbaik. Nah dari sana saudara, kita justru akan menikmati hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Yusuf mengalami mengalami berkat yang besar. Namun berkat yang dia peroleh, itu dia bagikan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi dia bagikan untuk kakak-kakaknya yang dalam tanda kutip sudah melukainya. Sudah menghancurkan dalam setengah perjalanan hidupnya. Sudah membuat dia menderita. Tapi hanya hati yang terbuka. Enggak lagi melihat ke belakang. Hanya hati yang terbuka menerima kenyataan. Hanya hati yang terbuka yang hidup dalam penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Ini kan berawal dari Firaun. Firaun yang suruh ke Mesir, ke tanah Goshen. Bisa saja Yusuf menunjuk tanah yang lain. Tapi karena hati yang terbuka, dia selalu rela berkorban, memberi yang terbaik dan hidup dalam penundukan diri dan ketaatan. Saudara percayalah, selama saudara hidup dengan hati yang terbuka, dari sana saudara akan melihat banyak hal yang ajaib. Banyak hal yang gak pernah saudara duga sebelumnya. Itu yang akan saudara nikmati dalam perjalanan hidup saudara.
tetap memiliki hati yang terbuka. Jangan sekali-kali menutupi diri. Karena kepekaan itu untuk bisa mendengar suara Tuhan itu hanya kepada hati yang terbuka. Yang mau merendahkan diri. Seperti yang alami oleh Yusuf. Dia itu orang nomor 2 di Mesir. Dia itu pejabat tinggi. Dia itu penguasa. Tapi karena dia memiliki hati yang terbuka, dia merasa bahwa dia bukan siapa-siapa. Di hadapan Tuhan, saudara, kita harus merasa bahwa aku butuh Tuhan. Aku mau mendengar suara Tuhan. Aku mendengar firman Tuhan. Seperti Lydia tadi yang kita baca. Lydia mendengar perkataan Paulus. Itu Alkitab bilang. Namun perkataan Paulus dianggap sebagai perkataan Tuhan. Amin. Hari ini saudara mendengar perkataan Laodiceea. Tapi saya berharap saudara bukan hanya mendengar perkataan Laodiceea, saudara harus meyakini ini perkataan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang hatinya terbuka. Minggu depan, pasti bukan saya. Orang lain pasti. Karena kalau bahasa orang yang beriman, katakan insya Allah, hari Kamis saya akan berangkat. Karena ada pelayanan di New Hampshire. Mereka buat retret, buatnya di Connecticut. Saya diminta untuk hadir, untuk berbagi firman Tuhan. Jadi saya ajak Edu, ya, kasihan dia perlu dihibur. Jadi saya ajak dia. Ya. Nanti rencananya saya pulang, kalau Tuhan buka jalan, ya, mudah-mudahan bisa pulang sebelum tanggal 10. Tapi Edu tinggal di sana. Mudah-mudahan ya Februari atau Maret pulang. Mudah-mudahan. Ya. Kecuali Edu dapat jodoh orang Amerika, nggak apa-apa. Tapi kalau jodohnya cuma orang Manado, orang Batak, lebih baik pulang. Di sini lebih banyak. Ya. Sampai di sana kalau tiba-tiba dia bilang, kasih kenal dulu. Begitu lihat, ya elah. Simatupang, aduh, lebih baik datang di sini. Apalagi bilang, rundingan, ya. Pulang Jo. Sini lebih banyak stok. Tapi kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Ya. Jadi kenapa jadi ngomong? Kok jadi Manado ya? Oh, mendengar perkataan Tuhan itu kadang harus disadari. Tuhan memakai orang-orang khusus. Jadi minggu depan lihatlah siapapun yang bicara di sini, mereka adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Ya. Minggu berikutnya juga pasti demikian. Minggu berikutnya lagi, saya kemungkinan 3 minggu di sana. 3 kali hari Minggu saya di sana. Ada orang lain yang akan bicara, tapi lihatlah orang lain yang bicara itu seperti perkataan Tuhan. Dan itu hanya bisa dimiliki bagi mereka yang hatinya terbuka. Kalau saudara hanya lihat kulitnya, ya siapa ini orang? Saudara nggak akan dapat apa-apa. Tapi selama saudara membuka hati, selama itu saudara akan menikmati banyak hal yang ajaib. Karena bisa jadi, saudara, perkataan Tuhan khusus itu datang bukan dari saya. Dari mereka yang akan bicara minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan. Tapi selama saudara selalu membuka hati bagi firman Tuhan, saudara akan melihat hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selamat menikmati keajaiban Tuhan. Bagi saudara yang selalu membuka hati, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah saudara duga sebelumnya. Tuhan memberkati kita semua dengan limpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Saya ingin sambil dipersiapkan musik, mengajak saudara membuka Mazmur pasal 51 tentang Daud, saudara, yang di satu waktu dia melakukan kesalahan yang besar. Pada saat dia melakukan kesalahan yang besar, dia berdoa kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 19. Daud bilang begini, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Saudara, hati yang terbuka adalah hati yang datang kepada Tuhan dengan hancur, dengan remuk, sampai dalam posisi yang penuh dengan kehinaan. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan saudara, saudara akan melihat kuasa pemulihan akan bekerja dalam hidup saudara. Keluargamu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan, ekonomimu akan dipulihkan, masalah keuanganmu akan dipulihkan, masalah pendidikan anak-anakmu akan dipulihkan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, yang sungguh-sungguh. Dari sana kita akan menikmati kuasa Tuhan yang tak terbatas. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam firman, Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan, Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih kemampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Betapa besar kasih pengampunan
Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang kita, Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, buat pertolongan-Mu yang tidak habis-habis. Terima kasih ya Tuhan, buat Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Hari ini kami percaya, kami telah mendengar perkataan Tuhan yang mengingatkan, menegur dan menasihati kami. Tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Kami mau ya Tuhan, dengan tekun dan tulus kami melakukan semua yang Engkau inginkan. Kami ingin memiliki hati yang terbuka ya Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya, mari Roh Kudus bekerja, sehingga benar-benar kami semua memiliki hati yang terbuka. Tuhan, lakukan terus bagian-Mu, kerjakan terus bagian-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar ingin dan terus rindu kuasa-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang direncanakan sepanjang minggu ini, Tuhan tolong dan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati dan Tuhan nyatakan pembelaan dalam setiap kami ya Tuhan. Kami hidup dalam tangan-Mu. Kami mau apapun yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Terus berkati, terus tolong, terus nyatakan pembelaan-Mu ya Tuhan. Secara sempurna. Kalau sebentar kami berpisah dengan sukacita yang besar. Karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah raya kami yang kedua dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pertolongan, kekuatan dari Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, sukacita, bahkan karunia kuasa Roh Kudus menuntun, memimpin, menyertai kita semua mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allahku besertaku. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari ini. Kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya.